Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kerabat, dan teman handai tolan yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan menyaksikan ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus antara Saudara George Joseph Christian dan Saudari Livia Natania Kurniawan. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, bertempat di Grace Chapel, Christ Cathedral. Ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andri S. Montolalu, MPDK. Saat ini kita mau menyaksikan iring-iringan kedua mempelai dan kedua orang tua untuk memasuki ruangan. Dan saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian semua, kita bangkit berdiri, kita mau menyambut prosesi kedua mempelai memasuki ruangan ibadah ini. Mempelai pria akan didampingi oleh ayah dan ibu tercinta. Mempelai pria George Joseph Christian dilahirkan di Magelang tanggal 23 Desember 1997. Dengan nama ayah Bapak Bambang Eko Mulyo, nama ibu Retno Julianti. Saya persilakan memasuki ruangan ibadah. Mempelai wanita mama tercinta dari mempelai wanita, Ibu Puput Jaya Prawira, didampingi oleh sibling. Saat ini kita mau menyaksikan mempelai wanita Livia Natania Kurniawan, dilahirkan di Jakarta 23 Maret 1997. Dengan nama ayah Bapak Ade Kurniawan Setiono, nama ibu Puput Jaya Prawira. Saat ini Livia didampingi ayahanda tercinta menyerahkan Livia kepada George dan akan memberikan sesuatu. Ya. George, saya percaya bahwa George mengasihi Livia. Dan saya juga percaya George bisa untuk memahami, membimbing, dan mengarahkan Livia. Oleh karena itu pada hari ini, saya menyerahkan Livia kepada George untuk menjadi pendamping hidupmu. Silakan kedua mempelai untuk menempati ya. Kita masih berdiri, kita mau berdoa. Allah Bapa Surgawi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pimpinan pertolongan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, George Joseph Christian dan Livia Natania Kurniawan ada di tempat ini Bapa. Memohon berkat-Mu tercurah atas mereka berdua, menjadi satu keluarga yang baru yang diberkati Tuhan dan memberkati keluarga-keluarga muda yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mempertemukan mereka di tempat ini Tuhan, memohon berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan.
Biarlah kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas kehidupan mereka berdua kelak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya diberkati dan bersuka cita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dua mempelai juga. Saya percaya bahwa kalian ada di sini, George dan Livia, bukan baru ketemu kan? Dari jauh ribuan tahun lalu, bahkan kalian belum ada, Tuhan sudah tahu kalian ada di tempat ini. Datang untuk memohon berkat Tuhan, tercurah di dalam kehidupan keluarga kalian yang baru nanti ya. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam pertemuan kalian berdua, semua sungguh amat baik ya. Mari kita naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. George dan Livia, semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian itu baik. Amin. Saya ingin kalian berdua menaikkan pujian ini, refnya saja, berdua. Bisa ambil mic-nya, boleh? Ambil mic. Refnya saja ya. Katakan semua baik. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kalian. Semua baik. Semua baik. Haleluya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di
Mari kita sama-sama katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Ya, amin. Biar Tuhan menjadikan hidup George dan Livia berarti ya bagi kalian berdua dan juga bagi pasangan muda lainnya, di mana Tuhan mempertemukan kalian dengan keluarga-keluarga muda yang lain. Ya. Satu hal lagi yang perlu kalian ingat selalu di sepanjang perjalanan rumah tangga kalian, ada satu kata, ialah kata kasih. Sering mendengar ya, membaca firman, mendengarkan firman, menaikkan pujian mengenai kasih. Apa itu kasih? Kasih itu seperti Tuhan Yesus yang memberi dirinya untuk kita, menebus dosa-dosa kita semua. Kasih yang sempurna, kasih agape. Dan biarlah kasih Tuhan itu juga turun ke atas kalian berdua. Di sini katakan kasih itu pasti lemah lembut, pasti memaafkan, dan juga pasti murah hati. Ada satu kata yang saya tekankan di sini adalah kata pasti. Pasti itu bukan kalau lagi mood atau enggak. Pasti ya pasti. A, bukan A, B. Ya. Biarlah kasih itu juga ada di dalam kalian berdua. Dan pada saat nanti refnya dinyanyikan, biarlah nyanyian ini boleh menjadi doa kalian. Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, mari kita naikkan pujian nomor 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya. Boleh sekali lagi saya minta kalian berdua naikkan pujian ini. Saling bertatapan muka. Ya. Saling mengatakan bahwa, mengingatkan kalian berdua bahwa kasih itu pasti lemah lembut. Kasih itu pasti memaafkan. Kasih itu pasti murah hati. Bisa ya? Ya, saling bertatapan dong, tatap matanya. Ya. Kasih pasti lemah lembut. Amin.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kasih Tuhan itu kudus dan tiada batasnya. Biarlah kasih George kepada Livia, kasih Livia kepada George juga kudus dan tiada batasnya. Ya. Oke. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Risa. Saya undang hambanya untuk ke depan. Shalom saudara. Halo George, Livy, senang bisa berada di sini. Saya sudah mengenal kedua pasangan ini sejak mereka bahkan cuma teman, saudara, bahkan belum pacaran. Dan saya rasa saya dan istri juga ikut mengambil andil dalam memasangkan mereka. Saya ingat waktu itu saya ketemu George di lorong di belakang itu, Livy lagi di Sydney. Saya tanya, George, gimana Livy? Oh baik. Dan dia selalu telepon-teleponan ya sama Livy ya. Bahkan lagi pelayanan pun di gereja dia tidak lupa dan selalu telepon-teleponan. That's good. So hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini Livy dan George bisa ingat terus seumur hidup kalian. Karena ini sangat historis. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kalian. Terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk dari tanah binatang hutan, burung-burung, dibawa pada manusia untuk lihat. Setiap binatang itu disuruh dikasih nama oleh Adam. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Saya senang dengan cover ini, saudara. Tulisannya George Living the Dream. Tapi yang kedua ditulis Can't Live Without George. Ya, lihat nggak ini? Ini memang orang kreatif beda kalau desain, saudara ya. Selalu ada kata-kata yang menarik. Tapi yang kedua ini betul, can't live without George. Karena perempuan tidak akan ada tanpa laki-laki. Perempuan diambil dari tulang rusuknya laki-laki. Nah, saudara, hari ini saya mau sharing kepada George dan Livy untuk tidak lupa tujuan Tuhan dalam pernikahan. Apa tujuan Tuhan untuk pernikahan? Ada 3 tujuan Tuhan. Yang pertama, Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Diciptakan terang, cakrawala, darat, laut, tumbuh-tumbuhan, semuanya baik, sangat baik. Tapi begitu Tuhan melihat Adam sendirian, saudara, dia bilang tidak baik. Berarti George tanpa Livy tidak baik. Dia tidak bisa memenuhi tujuan hidupnya. Demikian juga Livy tanpa George bahkan does not exist. Karena di sini dikatakan perempuan diambil dari laki-laki. Tujuan pertama pernikahan adalah menghasilkan keturunan ilahi. Saudara, saya percaya bahwa dunia ini sekarang bukan semakin baik tapi semakin buruk. Apa yang bisa membuat dunia semakin baik? Penuhilah dunia dengan orang-orang baik. Bagaimana caranya? Dengan keturunan-keturunan kita. Nah, George dan Livy nanti awal-awal pernikahan pasti rumah sepi. Ya, saya ingat waktu saya dengan istri saya, rumah sepi. Kalau lihat rak sepatu isinya sepatu saya dan sepatu istri. Sekarang saudara, George, Livy, kalau saya buka rak sepatu, bahkan di rak sepatu saya itu ada sepatu bayi, ada sepatu anak-anak. Kita punya anak 3. Rumah yang tadinya sepi, jadi berantakan, jadi messy, jadi kotor bahkan, tapi penuh dengan sukacita. Demikianlah juga kehidupan kalian. Mungkin awal-awal pernikahan kalian punya banyak mimpi, banyak aspirasi, puji Tuhan. Teruslah bermimpi, teruslah mencapai bintang-bintang di langit. Tapi ingat bahwa kehidupan tidak selalu naik. Kadang-kadang juga mengalami penurunan, kadang-kadang mengalami masalah. Tapi gak apa-apa, karena Tuhan punya rencana. Apa rencana Tuhan? Pertama, menghasilkan keturunan ilahi. Saya berdoa, saudara, kita akan doakan juga hari ini, supaya mereka bisa punya George Junior, Livy Junior, yang juga melayani Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, dan juga bisa memberikan hidupnya buat Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan dalam Alkitab, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Saudara, harusnya kita bukan hidup untuk kerja. Harusnya bumi ini untuk kita. Harusnya, saudara, kita mengusahakan kesejahteraan bumi untuk hidup kita diberkati. Tapi seringkali, saudara, kalau kita udah masuk dalam pernikahan, mulai ada tuntutan, ya, bills mulai naik, ada biaya ini, biaya itu, biaya sekolah dan lain sebagainya. Sehingga kita bekerja keras, kita lupa bahwa harusnya kita menaklukkan bumi. Tapi seringkali kita ditaklukkan oleh bumi. Harusnya kita mengusahakan tanah untuk berkat buat kita, malah kita dikuasai oleh tanah. Bahkan saudara, saya berdoa supaya George Livy bisa manage waktu dengan baik. Ada waktu-waktu di mana saya kerja keras sekali, sampai saya tidak ada waktu dengan anak-anak. Nah, saudara, ingat Livy dan George, yang kedua, selain menghasilkan keturunan ilahi, taklukkan bumi. God will bless you. Tuhan akan berkati kalian. Akan ada peluang-peluang kerja yang lebih lagi. Saya bersyukur Livy juga, kalau saya tidak salah, penerima beasiswa ya, LPDP di UNSW, betul? Dan di situ saudara adalah kemurahan Tuhan. Kenapa sebelum menikah Tuhan buka jalan begitu luar biasa. Banyak sekali yang apply saudara di gereja ini LPDP dan tidak dapat. Berarti Tuhan mau memberkati Livy. Ada lapangan pekerjaan, ada peluang-peluang yang akan terbuka buat Livy. Demikian juga dengan George. Tapi ingat, taklukkan bumi. Jangan ditaklukkan bumi. Jangan dikuasai kerjaan. Kalian harus menguasai kerjaan. Kalian harus memanage waktu dengan baik. Sehingga berkat kalian maksimal dan kalian bisa menjadi berkat. Dan yang ketiga saudara adalah menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata Bapa di surga dalam Kejadian 1 ayat 26. Waktu kalian masuk dalam pernikahan nanti mulai ada adaptasi-adaptasi. Ya, biasanya tinggal sendiri, sekarang tinggal dengan pasangan. Saya ingat saudara pertama-tama saya udah menikah 12 tahun, puji Tuhan, 3 anak.
2 minggu lalu kami merayakan hari pernikahan kami. Saya mau encourage saudara semua di sini kalau lagi anniversary, coba datang ke gereja di mana saudara diberkati dan saudara ambil foto di situ. Ya berarti George Livy tiap tanggal 6 Juli ya ke Grace Chapel. Ini luar biasa. Kenapa? Kita selalu ambil foto depan gereja mengingat kebaikan Tuhan begitu rupa. Tapi saudara, saya ingat waktu saya menikah pertama kali, saya kaget karena banyak penyesuaian. Nanti George Livy banyak penyesuaian. Cara George megang odol, ngosongin odol beda sama Livy. Istri saya kalau odol sangat-sangat rapi saudara. Sampai titik darah penghabisan saudara. Odolnya sampai mati saudara ya. Kalau saya odol masih sisa dikit saya buang ke sampah. Pernah saudara odol saya buang ke sampah. Tiba-tiba odol itu hidup kembali saudara. Karena istri saya bilang masih banyak di situ. Urusan odol pun bisa bikin pusing. Saya kalau masuk rumah saudara sepatu saya terlempar begitu aja. Kalau istri saya benar-benar rapi semuanya. Maka itu kalau anak-anak saya nggak rapi itu nurun bapaknya saudara. Ya. Penyesuaian. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Karena George tidak lagi hidup buat diri sendiri. Tapi buat istrimu, nanti buat anak-anakmu. Demikian juga dengan Livy, harus melayani suami. Sehingga kalian semakin serupa dengan Kristus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hidup tidak selalu ideal, hidup tidak selalu naik saudara. Tapi dalam keadaan sempit dan sesak sekalipun, ada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang akan membuat kalian semakin dekat dan semakin dekat. Kehidupan kami 12 tahun saudara, kami semakin dekat dan semakin serupa dengan Kristus. Waktu kami mengalami tantangan-tantangan yang berat dan yang besar. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di hadapan saya saudara nanti saya akan berikan kepada pasangan ada Alkitab. Saya berdoa saudara Alkitab ini biar menjadi landasan hidup kalian. Sehingga dalam segala masalah, dalam segala berkat pun kalian selalu ingat bahwa dasar hidup kalian adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyatukan kalian. Kalian kenal di gereja betul ya? Betul. Banyak sekali pasangan saudara kenal di gereja. Jadi kalau saudara punya anak belum punya pasangan, kirim ke atmosfer jam 5 sore saudara. Banyak sekali. Nah saudara di sini, saudara tahu bahwa saudara Livy dan George tahu semua berkat kalian dari Tuhan. Hubungan kalian dari Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini nanti menjadi dasar dalam hidup kalian. Kita gak cuma tanda tangan surat hari ini saudara, tapi di mata Tuhan kita mendapat berkat, mendapat kuasa dari Tuhan. Ini satu yang sangat kudus. Maka itu nanti waktu kita mendoakan pasangan, saya minta semua saudara juga mendoakan mereka. Karena di tempat ini, di gereja ini saudara, berkat Tuhan akan tercurah buat kedua pasangan. Ingat 3 tujuan, menghasilkan keturunan ilahi, menaklukkan bumi, dan menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya pernikahan kalian selalu diberkati oleh Tuhan, dan semakin hari Anda, George dan Livy, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Andri untuk prosesi pernikahan, lalu kita akan masuk ke dalam doa. Setelah dengar kebenaran firman Tuhan itu menjadi tambahan ekstra dari persiapan kemarin. Ya, jadi semua itu memperlengkapi perjalanan nanti ke depan. Dan saya minta George dan Livy juga bangkit berdiri. Sebelum nanti kita minta berkat Tuhan dicurahkan, tentunya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Ini sebagai syarat pernikahan Kristen. Jadi tolong diperhatikan. Sebab bagian ini menjadi satu bagian yang penting dari semua acara yang ada, yaitu berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara George, apakah saudara sudah mengerti syarat nikah Kristen tersebut dan berjanji dengan hati yang tulus di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk mematuhinya seumur hidupmu? Apakah jawabmu? Iya, saya berjanji. Amin. Saudari Livia, apakah saudari sudah mengerti syarat nikah Kristen tersebut dan berjanji dengan hati yang tulus di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk mematuhi seumur hidupmu? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. 1 Korintus 7 ayat 2 berkata, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.
Hal ini berbicara tentang pernikahan monogami, di mana ada satu Livy di hati George, dan hanya ada satu George di hati Livy. Nggak boleh ada yang lain. Ya. Jadi saudara George, apakah saudara berjanji di hadapan Allah untuk mengambil saudari Livia sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Amin. Saudari Livia, apakah saudari juga berjanji di hadapan Allah dan untuk mengambil saudara George sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Satu hal lagi mungkin bagi Livia lebih dulu. Ayat ini ditujukan untuk Livia. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Livia, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk tunduk dan setia kepada saudara George dalam segala sesuatu, sesuai firman Allah, yaitu baik dalam keadaan senang atau susah, baik waktu sehat atau sakit, baik dalam keadaan melimpah atau kekurangan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Amin. George, tolong perhatikan ayat ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Saudara George, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk tunduk kepada firman Allah dan mengasihi saudari Livia baik dalam keadaan senang atau susah, baik waktu sehat atau sakit, baik dalam keadaan melimpah atau kekurangan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Amin. Kita semua telah mendengar bagaimana mereka menjawab dengan tegas, mereka mengerti dan juga mereka berjanji untuk mentaati akan firman Tuhan. Oleh sebab itu George dan Livia diberi kesempatan untuk menyatakan janji di hadapan Tuhan untuk saling berhadapan. Mungkin salah satu bisa ditaruh mic-nya supaya nggak mengganggu. Bisa ditaruh dulu mungkin. Nanti bisa berpegangan tangan satunya. George bisa pegang. Ya boleh kerjasama begitu. Oke, baik. Silahkan George terlebih dahulu. Oke, ini mungkin janji nikahnya agak dimodifikasi berdasarkan journey kita, berdasarkan apa yang udah kita lewati, dan ini harapan kita berdua dan saya berjanji untuk mengusahakannya. Amin. Oke. Saya, George Joseph Christian, menerima engkau, Livia Natania Kurniawan, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan selama-lamanya. Pada waktu suka maupun duka, pada waktu senang, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu berkelimpahan ataupun berkekurangan. Nah, ini part tambahannya. Agak relate dengan khotbah hari ini, dan agak surprise juga tadi. Aku mulai dulu ya. Di dunia yang semakin tidak terarah, yang semakin mungkin menuju kehancuran, saya berjanji akan memimpin keluarga dalam takut akan Tuhan. Tak lupa juga, aku berjanji untuk mengusahakan dan mendukung mimpi-mimpi kita berdua. Dan aku berjanji memperbesar toleransi satu sama lain dalam kasih. Dan aku berjanji untuk menahan ego diri sendiri. Dan aku berjanji akan menjadi teladan Kristus bagi keluarga dan sekitar. Semoga kita dapat selalu menyempatkan untuk
dating berdua di sela-sela kesibukan kita. Dan semuanya ini saya sampaikan sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janjiku yang setia dan tulus. Amin. Jadi satu modifikasi yang keluar dari dasar hati, menambahkan sesuatu yang penting di sana. Saya bersyukur yang penting ada satu hal, menerima sebagai istri yang sah dan satu-satunya dan dalam segala keadaan tadi yang sudah disebut. Silakan Livi juga menyampaikan janji nikah ini di hadapan Tuhan. Bisa ditaruh kali ya. Ya, good. I, Livia Natania Kurniawan, receive you, George Joseph Christian, to be my one and only wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love, cherish, and obey till death do us part. For years, I have prayed that God would lead me to His choice, and I am confident that His will is being fulfilled today. I vow to submit to you as you follow God, that together we may grow in the likeness of Christ, and our home be a praise to Him. I promise to be a faithful helper to you, supporting you in every step of the way, in creating the life we want, and in achieving our dreams. I promise to love you for who you are and who you are to become. I promise to never stop learning and growing with you. I will be your biggest fan, to celebrate your victories as my own, and to comfort you in the lows. I vow to forsake all others and keep myself only unto you and to our union as God commands, for as long as we both shall live. Amin. Baik, mereka telah saling berjanji satu dengan yang lain, dan tentunya janji ini akan diteguhkan melalui penyematan cincin sebagai pengikat janji. Dan tentunya pertama kali diberi kesempatan kepada George untuk menyematkan cincin yang terbuat dari emas yang murni dan tidak berujung pangkal, yang menandakan cinta yang murni dan tidak berakhir. Silahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke, sudah. Begitu juga Livi diberi kesempatan untuk mengikat janji melalui cincin yang terbuat dari emas dan tidak berujung pangkal, yang melambangkan cinta yang murni dan tidak berakhir. Baik, saatnya kita mau minta berkat dari Tuhan. Silakan berlutut, dan tentunya kita bersyukur ada Pastor Isa juga bersama dengan kita. Kita mau sama-sama berdoa tentunya. Tolong berlutut dan taruh tangan di atas Alkitab ini, boleh lebih mudah kali. Saling pegang ya. Oh bisa ini enggak? Ya gitu. Oke. Ya silakan. Thank you Jesus. Shanta karabaya. Kirara bashanda matarala.
Sikamaya tarabara bashanda tarakas. Kiabatara bashanda kanesin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Allah menikahkan engkau sebagai pasangan suami istri mulai saat ini, esok dan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di atas firman Tuhan ini, Alkitab ini biarlah menjadi dasar hidup kalian. Sekarang, terimalah berkat sepenuh dari Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan akal budi dan pimpinan Roh Kudus dalam bahtera hidupmu mulai sekarang sampai selamanya. Mari arahkan tangan saudara kepada kedua pasangan, kita memberkati mereka. Sebagai seorang suami, jadilah engkau sebagai seorang nabi, imam dan raja bagi keluargamu. Ketika istrimu lemah, engkau menguatkannya. Ketika istrimu sakit, engkau membantunya sampai dia pulih. Ketika istrimu ada kekurangan, engkau menyempurnakannya. Sebagai seorang istri, jadilah engkau sebagai seorang penolong yang sepadan bagi suamimu. Ketika dia hilang, temukan dia. Ketika dia lemah, kuatkan dia. Ketika dia sakit, bantu dia sampai dia pulih kembali. Dan jika Tuhan mengaruniakan anak lahir di tengah keluargamu, kiranya anakmu menjadi seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan. Demikianlah doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatukanmu pada hari ini. Tuhan yang memberkatimu. Tuhan yang mengurapimu. Jangan lupa firman Tuhan. Jangan lupa rumah Tuhan. Jangan lupa keluargamu, bukan hanya keluarga kandung, tapi engkau punya keluarga dalam Tuhan. Dan biarlah seumur hidupmu engkau terus setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Rohnya yang kudus menyertai kehidupan kamu, George dan Livy, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah engkau sebagai pasangan suami dan istri. Amin. 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 Kita bersyukur kalau berkat Tuhan boleh dicurahkan. Saya percaya berkat Tuhan turun atas George dan Livy dalam rumah tangga yang baru ini. Boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Ya, bisa buka. Mungkin ada yang menutupi dari sejak pagi mungkin. Dan kita bisa lihat wajah kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Livy, silakan George. Perlahan saja, yang penting rapi. Dan setelah itu berikan tanda kasih, kecupan yang manis bagi istrimu. Ya, pastikan rapi ya semua. Sampai belakang. Ya, kerjasama yang baik. Luar biasa. Silakan. Oke, boleh tepuk tangan ya. Ya, kita akan dengar dulu pembacaan akta nikah sebelum nanti kita lebih lanjut. Akan dibacakan istri saya. Sekaligus menandatanganinya. Saya akan bacakan. Akta nikah Gereja Bethel Indonesia nomor 026-GBI-BAS-AN Romawi 7-24. Akta nikah demikianlah mereka bukan lagi satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayatnya yang ke-6. Dan pada hari ini Sabtu 6 Juli 2024 di hadapan sidang jemaat Tuhan telah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus dari saudara George Joseph Christian
dengan saudari Livia Nathania Kurniawan. Upacara pernikahan yang kudus ini telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tertanda Pendeta Prof. Dr. Risa Kasidi. Dimohon kedua mempelai bisa menandatangani. Enggak usah kena kalau itu. Situ. Begitu juga gereja akan memberikan Alkitab diwakilkan oleh Pastor Stephanie untuk menyampaikan Alkitab ini kepada George dan Livy. Silakan Pastor Stephanie. Kasih aja, mungkin kasih kata-kata boleh. Oke. Puji Tuhan, biarlah Alkitab itu bukan untuk dipajang, tapi untuk direnungkan bersama-sama ya, sebagai fondasi dalam perjalanan hidup ke depan. Dan mungkin boleh menghadap dulu ke undangan dan seluruh hadirin yang ada, tentunya keluarga besar. Nanti George posisinya ada di kanan Livy seperti ini ya. Setelah ini posisinya ada di kanan, tadi kan di kiri. Jadi saya ingin umumkan bahwa di hadapan Bapak Ibu Saudara berdiri Tuan dan Nyonya George Joseph Christian. Berikan tepuk tangan. Ada pertukaran tempat ini sedikit memiliki arti bahwa sekarang George secara resmi telah diterima masuk dalam keluarga besar, tentunya keluarga Bapak Ade Kurniawan Setiono dan Ibu Puput Jaya Prawira, dan Livy juga telah resmi masuk dalam keluarga besar dari Bapak Bambang Eko Mulyo dan Ibu Retno Julianti. Ya, jadi dua keluarga telah dipersatukan jadi keluarga yang lebih besar lagi. Dan bila sukacita Tuhan penuh. Di samping itu Livy sudah benar-benar resmi menjadi jantung hati daripada George ya, ada di sebelah kiri untuk dikasihi, dilindungi, dijaga ya, itu betul-betul menjadi bagian yang perlu dilakukan dalam perjalanan ke depan. Dan tentunya dengan demikian udah lebih banyak pasang mata yang bisa melihat, menyaksikan mereka. Kalau ketemu sedang menggandeng wanita yang lain, tolong laporkan. Atau sebaliknya menggandeng pria yang lain, tolong dilaporkan. Tentunya kecuali ayahnya, kecuali saudara yang dekat gitu ya. Puji Tuhan, hari ini mereka juga diberi kesempatan membawa persembahan sulung, yaitu persembahan pertama sebagai suami dan istri. Mereka berjalan seperti ini, nanti tolong dituntun, ya dituntun, jangan dilepas sendiri. Tapi biar jalan ke yang ada lampu di sebelah kiri saya, jadi di pojok sana, dan sebelum memasukkan bersama-sama nanti bisa berdoa terlebih dahulu dan masukkan. Ya, bisa berjalan sekarang ke sana. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan Ya, sementara itu ragaku, George tentunya akan menghampiri ku miliki orang tua. Gak apa-apa agak silang ya, jadi kepada pria dulu. Yang cukup Mungkin bisa berarti sesuatu atau langsung. Persembahkan Orang tua telah membesarkan George. Hanya ini Tuhan, dengan penuh pergumulan mungkin. Tapi hari ini orang tua melepas Tuhan, dengan doa, dengan tentunya restu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Dan saat ini George dan Livy akan menghampiri kedua orang tua dari Livy untuk menyatakan hal yang sama. Hanya ini Tuhan persembahanku, tentunya kedua orang tua membesarkan Livy hidupku dengan segala pergumulan, tapi hari ini melepas untuk bersama dengan George dalam doa dan restu. Miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah pernikahan ini. Bisa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Biarlah lagu ini menjadi rema buat setiap kita. Bahwa pernikahan ini mendatangkan berkat. Dan seumur hidup kita bila kita mempersembahkan persembahan hidup ini untuk Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Amen. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seperti lagu ini Tuhan, kami mau katakan pagi ini, pakai hidup kami menjadi alatmu seumur hidup kami. Terutama buat George dan Livy Tuhan. Mereka sebagai suami istri yang mengasihi Tuhan.
melayani Tuhan. Dan seumur hidup mereka Tuhan tetap bergantung pada Tuhan dalam segala keadaan. Mari jemaat yang dikasihi juga mempelai yang terkasih, George dan Livy, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pemberkatan pernikahan ini Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata, berkat-Mu begitu nyata. Kami akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita semua dan mempelai yang dikasihi. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Silakan duduk saudara. Ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus sudah selesai. Dilanjutkan untuk foto sesi dan saya serahkan kepada WO untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik. Ya baik, kita akan memasuki acara sesi foto. Kami undang untuk pendeta boleh berfoto dengan pengantin. Untuk Pastor Stephanie, kami undang untuk maju ke depan untuk juga bisa berfoto. Mau bantu ngatur aja. Baik, mohon untuk menunggu sebentar. Kedua orang tua boleh bergabung, silakan. Ya, ini Pak Mama lagi. Baik, terima kasih untuk Pastor. Selanjutnya kita akan menutup acara live streaming. Untuk kedua orang tua mohon untuk bisa bergeser ke kanan dan kiri sebentar. Ke arah ini kameranya ya. Oke, apa? Oh iya. Thank you semuanya yang udah hadir di sini dan juga hadir online, udah melihat dan menyaksikan janji kita berdua di hadapan Tuhan dan sudah diberkati oleh Pastor Riza, terus Pastor Andri yang juga ikut andil dalam konseling kita, Tante Cindy, Pastor Stephanie, dan semua pelayan Tuhan. Semua pelayan Tuhan dan juga Om Budi, PL, dan pemusik, juga semua saudara-saudara yang juga turut mendukung dalam doa, juga dalam ngasih ujang-ujangan buat kita semua. Dan juga kita berterima kasih sama teman-teman yang udah join di sini sebagian dan juga online. Terima kasih. Sekarang kita mau tutup dulu.
Thank you. Bye. Kita tak perlu terlalu banyak uang. Kita bahagia meski tak kemana-mana. Kamu cantik, cantik meski tanpa bedak. Rasakan ini senang di dadaku memilikimu. Oh, peluk aku, merduku dengan debar jantungmu. Oh tenang sayang, semua akan baik-baik saja. Kamu cantik, cantik meski tanpa bedak. Rasakan ini senang di dadaku memilikimu. Oh yeah, 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 yeah. Peluk aku, maduku dengan debar jantungmu. Oh tenang sayang, semua akan baik-baik saja. Oh kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. To heaven to hold from this day forward, for better, for worse, in joy and in sorrow. I choose you again and again until the very end. I'll do the best I can to love you with all I am. Again and again until the very end. I'll give you all I am and love you until life's end.
in sickness and in health, to love and to cherish, as long as we both will live. I choose you again and again until the very end. I'll do the best I can to love you with all I am. Again and again until the very end. I'll give you all I am and love you until life's end.